Halo kawan pajak, ketemu lagi di TKP, Teras Kawan Pajak, podcast Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Di sini kita akan ngobrol asik seputar perpajakan, seasik kalau kawan pajak ngobrol di teras rumah sendiri. Karena ini adalah Teras Kawan Pajak. Masih mengupas tentang Undang-Undang HPP. Kalau kemarin kita udah cerita panjang lebar nih tentang batasan omset tidak kena pajak bagi pelaku UMKM. Hari ini kita mau bahas tentang objek pajak penghasilan yang baru. Apa ya kira-kira objek pajak penghasilan yang baru itu? Nah, untuk lebih tahu lebih lanjut, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber handal, seorang penyuluh pertama Kanwil DJP Sumatera Utara 1, Kak Fitri. Halo Kak Muan, halo kawan pajak. Apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kita bertukar posisi ya. Betul. Kalau kemarin jadi host dan narasumber, Kak Muan jadi narasumber ya. Sekarang gantian. Oh iya gantian. Harus serba bisa. Harus serba bisa demi kawan pajak. Oke. Nah Fitri, kemarin kan kita udah bahas panjang lebar nih soal ngobrol tentang UMKM ya. Betul, Kak Muan. Ini kita masih lanjut di sektor PPH untuk PPH Undang-Undang HPP. Iya. Katanya nih ada objek pajak yang baru ya terkait dengan pajak penghasilan ini di Undang-Undang HPP ini. Jadi penasaran apa sih itu yang baru itu objek pajaknya? Betul sekali Kak Muan. Nah, jadi memang di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan ini atau biasanya kita nyebutnya HPP ya Kak. Ada objek pajak baru yang sebenarnya adalah di peraturan sebelumnya atau undang-undang sebelumnya dia merupakan bukan objek pajak. Oh gitu. Tetapi di undang-undang ini menjadi objek pajak. Apakah itu? Iya. Apakah itu? Di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan itu di bab pajak penghasilan di pasal 4 ayat 1 huruf A ditambahkan kalimat yang menjadi objek pajak adalah imbalan dalam bentuk lain termasuk natura dan atau kenikmatan. Nah, kenapa sih si natura dan atau kenikmatan ini menjadi objek pajak? Itu karena biasanya cenderung dinikmati oleh high level employee Kak. Seperti direktur, komisaris atau manajer ya, pokoknya yang pegawai tingkat atas. Yang high level high ya. level benar. Sehingga terlihat ada ketidakadilan nih Kak terhadap pegawai di level menengah ke bawah yang tidak ikut menikmati fasilitas tersebut. Oh, jadi ini baru karena untuk mempertimbangkan itu tadi ya, yang betul high level sekali. sama yang menengah ke bawah. Nah, untuk konkretnya sendiri itu Kak Fitri, apa sih bentuknya dari natura atau kenikmatan tadi itu? Nah, jadi kalau untuk natura atau imbalan dalam bentuk natura itu Kak Muan, itu adalah imbalan dalam bentuk barang selain uang. Misalnya fasilitas perumahan, fasilitas kendaraan. Oh, yang diberikan betul gitu ya? Sekali, atau fasilitas lain dalam bentuk barang dia. Sementara kalau untuk kenikmatan itu adalah imbalan dalam bentuk hak atas pemanfaatan sebuah fasilitas atau pelayanan. Contohnya? Misalnya diberikan member atau keanggotaan untuk olahraga eksklusif. Golf gitu misalnya. Golf yang mahal nih Kak. Gym misalnya. Atau sekarang lagi ngetren olahraga berkuda. Oh iya, jadi kalau dikasih fasilitas untuk jadi member dibayarin itu? Betul, dibayarin oleh kantor. Ada juga misalnya fasilitas lounge di bandara yang mewah ya Kak. Kemudian bisa juga seperti fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan juga termasuk nih ke dalam kenikmatan yang termasuk objek pajak Kak. Nah seperti itulah dia. Nah fasilitas seperti ini itu kan sepertinya tidak dinikmati oleh pegawai di level menengah ke bawah Kak. Ya kan? Dan fasilitas ini dahulunya itu tidak termasuk objek pajak. Jadi diberikan oleh perusahaan dan menjadi tambahan ya kemampuan ekonomis pada pegawainya sementara tidak ada pajaknya. Sementara pegawai di level menengah ke bawah
seluruh penghasilannya itu dalam bentuk uang, Kak, dan seluruhnya dipotong PPh. Ya, langsung ya. Jadi Betul untuk sekali. yang menengah ke bawah itu terima gaji langsung Dipotong. pajak penghasilannya. Betul, Oke. Kak. Nah, kalau tadi udah cerita nih contoh-contoh bentuk natura, kenikmatan. Ya. Kira-kira apakah semua jenis natura, semua jenis kenikmatan yang diberikan perusahaan itu dikenakan pajak nih, Pit? Nah, jadi gini nih, Kak. Mungkin kawan pajak menilai, wah semua yang dikasih perusahaan sekarang dipajakin katanya. Sabar kawan pajak, nggak semuanya ya, Kak. Jadi di bagian objek yang bukan merupakan objek PPh itu disebutkan bahwa ada natura dan atau kenikmatan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan. Oh, jadi nggak Iya, dikenakan. iya betul ya? sekali, Kak. Apa saja itu? Yang pertama adalah makanan, bahan makanan, bahan minuman dan minuman yang diberikan untuk seluruh pegawai. Jadi Itu kalau tidak makanan, termasuk. minuman yang diberikan ke pegawai itu tidak termasuk. Tidak termasuk objek pajak penghasilan. Nah, yang kedua adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu. Daerah tertentu ini maksudnya daerah terpencil, Daerah Kak. terpencil ya. Iya, jadi daerah terpencil ini pengertiannya adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi seperti itu. Namun prasarana ekonominya sangat tidak mendukung. Sehingga minim gitu ya. sekali, sehingga investor memberikan prasarana atau investasi di daerah tersebut gitu, supaya merealisasikan potensi yang ada di daerah tersebut. itu, Betul. iya. Jadi mungkin perusahaan membangun fasilitas perumahan, memberikan transportasi, fasilitas olahraga atau sekolah juga. Kesehatan Kesehatan juga ya. betul, Kak. Untuk natura dan kenikmatan dalam bentuk seperti ini di daerah tertentu yang seperti ini bukan merupakan objek pajak. Iya, benar sekali, Kak. Kemudian ada lagi nih, Kak, yang ketiga adalah natura dan atau kenikmatan yang disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan. Nah, misalnya pegawai memiliki satu keahlian yang dalam melaksanakan keahliannya dia membutuhkan peralatan tertentu. Dan itu diberikan oleh perusahaan. Nah, untuk yang seperti ini, natura atau kenikmatan yang seperti ini itu tidak dijadikan objek pajak penghasilan seperti itu. Ada lagi? Ada lagi, tenang, masih ada dua lagi, masih tiga nih kawan pajak. Yang keempat adalah natura dan atau kenikmatan yang diberikan yang bersumber dan atau dibiayai dari APBN atau APBD. Ini juga tidak termasuk objek PPh. Dan yang terakhir adalah natura dan atau kenikmatan dengan jenis atau batasan tertentu. Nah, memang untuk yang terakhir ini pastinya nanti ada peraturan lebih lanjut ya, Kak. Mungkin diatur dengan PMK atau peraturan turunan lainnya. Aturan turunan dari Undang-Undang HPP ini iya. ya. Jadi kita masih menunggu juga nih. Betul ya. sekali, Kak. Nah, oke nih, Pit. Artinya jadi kalau misalnya natura atau kenikmatan di luar dari yang 5 yang sudah Fitri sebutkan tadi, maka dia akan menjadi objek pajak. Betul sekali, Kak. Jadi di luar yang 5 akan menjadi objek pajak penghasilan. Iya, benar. Nah, untuk perusahaan yang memberikan imbalan dalam bentuk lain berupa natura atau kenikmatan itu sendiri, dampaknya apa ya terhadap perusahaan itu, Fit? Iya. Nah, jadi kan yang memberikan imbalan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan ini kan perusahaan ya, Kak. Iya. Tentunya ada kaitannya dengan keuangan perusahaan. Betul. Nah, di undang-undang sebelumnya pemberian natura dan atau kenikmatan ini menjadi pengeluaran yang tidak dapat dibiayakan. Tidak dapat dibiayakan. Iya, ya, atau sebelumnya. non-deductible ya kita bilangnya. Sementara setelah keluar undang-undang HPP ini, nantinya imbalan berupa natura dan atau kenikmatan ini dapat menjadi pengurang penghasilan bruto perusahaan. Wah, cukup menguntungkan ya. Iya, bagi benar sekali, perusahaannya. Kak. Dan bagaimana dengan si penerima penghasilannya itu sendiri yang menerima natura atau kenikmatan itu? Iya, nah untuk si penerima penghasilan berarti si karyawannya nih, Kak, akan menjadi objek PPh. Artinya nanti akan pemberian imbalan tersebut akan dikenakan pajak penghasilan. Oh gitu ya, jadi Iya. bisa dibiayakan oleh perusahaan Perusahaan. yang memberikan Iya. dan yang menerima itu menjadi objek Pajak penghasilannya. penghasilan, Oke, betul berarti sekali. ada perubahan sedikit ya? Ada perubahan sedikit, Kak. Dibandingkan dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang lama. Iya. Oke. Nah, untuk
untuk aturannya ini sendiri, ketentuan ini sendiri, ini kira-kira kapan ya mulai diterapkan nih? Iya, nah untuk peraturannya segala perubahan untuk sektor PPH Kak, pajak penghasilan di Undang-Undang HPP disebutkan mulai berlaku pada tahun pajak 2022. Iya. Jadi tinggal beberapa bulan lagi ya. Betul sekali. Perusahaan udah harus bersiap nih untuk perubahan perhitungan pemotongan gaji pegawai nih Kak, tapi memang untuk laporan perusahaan masih di tahun 2023 nanti ya Kak ya. Oke, berarti artinya ini perusahaan ataupun orang pribadi yang menerima natura atau kenikmatan itu udah mulai bersiap-siap. Iya benar, sudah harus bersiap ya. Waktunya udah tinggal sebentar lagi. Benar Kak Muan. Aduh nih Fit, berat sekali perbincangan kita ini ya. Gak apa-apa, berat tapi ringan sebenarnya. Berat tapi ringan. Nah kalau tadi kita ngomongin yang udah agak berat-berat nih, ada yang ringannya nih. Oh, apa itu Kak? Ini ada yang ringan-ringan. Nih ada produk UMKM binaan Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Ini krimpis. Dari kemasan ini pasti enak. Iya, ini adalah keripik tempe crispy. Nah, namanya crispy ringan ya. Betul sekali. Ini dibuat dari bahan tempe pilihan yang diproses dengan higienis tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet ya Kak. Nah kawan pajak, kalau ingin coba-coba nih, pengen icip-icip nih keripik ya, keripik tempe crispy ini, bolehlah pantengin IG-nya nih @krimpis di Instagram teman-teman sekalian. Selain kawan pajak nih nanti pantengin IG-nya si Krimpis ini, boleh dong di follow, diikuti ya. Betul sekali. Akun media sosial Kanwil DJP Sumatera Utara 1 ada. Jangan lupa ya Kak. Ada Facebook, Instagram, ada Twitter dan juga YouTube di Kanwil DJP Sumatera Utara 1. Betul sekali. Untuk mendapatkan informasi terkini terkait informasi perpajakan, aturan perpajakan terbaru, jadi semua kawan pajak bisa ikutin di situ. Ini kayaknya sambil kita membahas TKP atau sambil kawan pajak nyimak TKP sambil makan krimpis nih pasti enak ya kan Kak di teras rumah sendiri sambil makan krimpis, keripik tempe crispy. Oke. Nah, kawan pajak, sampai di sini dulu ngobrol kita kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Jika kalian punya topik yang ingin kita kupas bersama di sini, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like video ini dan subscribe channel kita supaya kamu bisa dapat update info terbaru dari Teras Kawan Pajak. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa kawan pajak.